warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 7 dari kelas 1 Ekonomi Syariah E akan menjelaskan perbedaan ilmu kalam klasik dan ilmu kalam kontemporer. Jadi, ilmu kalam klasik berfokus pada persoalan teologis dasar seperti sifat-sifat Allah, penciptaan alam, dan masalah keimanan, dan juga berusaha menjawab tantangan dari aliran-aliran teologis Islam lainnya seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah, serta kritik dari agama lain seperti Yahudi dan Kristen. Menggunakan metode pendekatan logika dan argumen filosof yang disesuaikan dengan tradisi Islam dan juga lebih normatif, cenderung berfokus pada pembenaran ajaran yang sudah mapan dalam Islam. Ilmu kalam klasik dikembangkan dalam konteks dunia Islam yang kuat secara politik, sosial, dan budaya. Tantangan utamanya adalah konflik internal antara berbagai aliran Islam dan perdebatan dengan agama-agama besar lainnya, dan juga memiliki tujuan utama untuk meneguhkan keyakinan umat Islam terhadap kebenaran ajaran agama dan membantah kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Tokoh ilmu kalam klasik Asy-Syariah berasal dari nama tokoh pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali ibnu Ismail. Al-Asy'ari sendiri lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Asy'ari meletakkan dasar-dasar bagi suatu mazhab baru dengan mengambil posisi antara ekstrim rasionalis yang mengakui keunggulan akal dan menimbang semua pernyataan, kepercayaan, dan dogma agama melalui neraca akal, dan golongan ekstrim tekstualis karena mengambil jalan tengah, sehingga rumusan dogma Asy'ari pada intinya menyuguhkan suatu usaha untuk membuat sintesa antara pandangan ortodoks yang waktu itu belum dirumuskan dengan pandangan Mu'tazilah. Adapun informasi pemikiran Al-Asy'ari secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis antara formulasi ortodoks ekstrim di satu sisi dan Mu'tazilah di sisi lain. Maksudnya, dari etosnya pergerakan tersebut memiliki semangat ortodoks, sedangkan aktualitasnya formulasi jelas menampakkan sifat reaktif terhadap Mu'tazilah, suatu reaksi yang tak dapat dihindari. Corak pemikiran sintesis ini mungkin mempengaruhi pemikiran Ibnu Qulab atau tokoh Sunni yang wafat pada tahun 854 Masehi. Ya, ilmu kalam kontemporer. Ilmu kalam kontemporer ada 4 poin. Yang pertama, ilmu kontemporer berfokus untuk membahas isu-isu tentang kontemporer seperti pluralisme agama, sekularisme, hak asasi manusia, feminisme, sains dan agama serta lingkungan, dan juga berusaha menjawab tantangan-tantangan modern seperti materialisme, ateisme, dan ideologi barat yang mendominasi wacana global. Yang kedua yaitu menggunakan metode pendekatan yang memanfaatkan berbagai disiplin ilmu modern seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang bersifat lebih dialogis dan terbuka terhadap berbagai gagasan dari budaya dan tradisi lain, termasuk pemikiran barat. Yang ketiga yaitu adalah ilmu kalam kontemporer berkembang dalam konteks kolonisme, globalisasi, dan dominasi peradaban barat. Tantangan utamanya adalah mempertahankan relevansi ajaran Islam dalam menghadapi modernitas dan postmodernitas. Yang keempat yaitu memiliki tujuan utamanya, yaitu membangun dialog antar tradisi Islam dan dunia modern, serta memformulasikan teologi dan responsif terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan zaman. Tokoh ilmu kalam kontemporer Hasan Hanafi. Secara teoritis, teologi Islam yang bersifat dialektis menurut Hasan Hanafi lebih mengarah pada mempertahankan doktrin dan memelihara kemurniannya. Teologi tidak hanya merupakan ide-ide kosong, tetapi memiliki ide-ide konkret yang mampu membangkitkan dan menuntun umat dalam mengarungi kehidupan nyata.
Namun, teologi tidak bisa dibuktikan secara filosofis, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Al-Farabi. Metodologi teologi tidak bisa mengantarkan pada keyakinan dan pengetahuan yang meyakinkan tentang Tuhan, tetapi harus pada tahap pengetahuan tentang Tuhan dan wujud-wujud spiritual lainnya. Rekonstruksi kalam Hasan Hanafi dalam mendeskripsikan zat dan sifat Tuhan merupakan pendeskripsian tentang manusia ideal. Hal ini sebenarnya bukanlah hal baru karena telah disampaikan oleh Mu'tazilah dan kaum sufis lainnya. Konsepnya tentang tauhid telah disampaikan juga oleh tokoh Murtada Mutahari. Kelebihan Hasan Hanafi, ia mampu mengemas konsep-konsepnya secara lebih utuh sehingga merasa lebih baru. Gagasan rekonstruksi teologi Hasan Hanafi lebih berorientasi pada rasionalitas Mu'tazilah, dan Hasan Hanafi mengkritik dalam Asy'ari menurutnya penyebab kemunduran umat Islam. Jadi, pada kesimpulannya, Hasan Hanafi dan Abu Hasan al-Asy'ari adalah dua tokoh pemikiran Islam yang hidup dalam konteks sejarah dan tradisi intelektual yang berbeda. Hasan Hanafi, seorang pemikir kontemporer asal Mesir, fokus pada pembaruan Islam melalui pendekatan kontekstual dan harmonis dengan meningkatkan filsafat Barat untuk menjawab tantangan modernitas seperti keterbelakangan, kolonialisme, dan keadilan sosial. Sebaliknya, dengan Abu Hasan al-Asy'ari, teologi klasik pendiri mazhab al-Asy'ariyah berupaya mempertahankan ortodoksi Islam Sunni dan mempengaruhi Mu'tazilah dengan menyeimbangkan rasionalitas dan tekstual. Hanafi menekankan reinterpretasi tradisi agar relevan dengan dunia modern. Sementara al-Asy'ari lebih mengutamakan wahyu dan tradisi sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan masalah teologis. Meskipun fokus keduanya berbeda, Hanafi pada reformasi sosial dan politik, al-Asy'ari pada isu akidah. Keduanya memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga relevansi Islam di zamannya masing-masing.